Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum mulai, kakak mau menyapa dulu nih untuk tiap-tiap kelas. Meskipun kakak nggak bisa dengar langsung, tapi adik-adik tetap jawab di rumah ya. Oke, Shalom kelas kasih. Shalom kelas sukacita. Shalom kelas damai sejahtera. Dan shalom untuk kelas kesabaran. Nah, hari ini meskipun kita masih harus beribadah di rumah, tapi semoga semua tetap dalam keadaan yang bersukacita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Kita akan nyanyikan lagu Kasih Itu Sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Du 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 du. Ya adik-adik, pujian tadi menyebutkan beberapa bentuk kasih. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu. Nah, masih banyak sekali loh bentuk-bentuk kasih. Adik-adik bisa menyebutkannya 2? Iya, betul sekali. Itu juga bentuk-bentuk kasih. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita ini Tuhan Yesus sendiri loh yang mengajarkan. Kita dengar sama-sama ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita tentang seseorang yang bepergian sendirian dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia berusaha melawan, tetapi mereka memukulinya hingga dia tidak berdaya. Kemudian para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di gereja, di tempat-tempat ibadah, yaitu seorang imam. Tapi ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia malah menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Tak lama kemudian, juga muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Wah, kasihan sekali ya orang ini adik-adik. Beberapa saat kemudian, datang juga seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh banyak orang adik-adik. Namun, ketika seorang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, ia cepat-cepat turun dari keledainya, mendekatinya dan memeriksa orang ini. Kemudian ia membersihkan luka-luka di tubuh orang itu dan mengobatinya. Setelah ia menaikkan orang itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan, ia juga membayar biaya penginapan dan perawatan orang itu. Wah, ternyata orang Samaria ini baik sekali ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat itu dan juga kepada semua orang bahwa mengasihi yang benar adalah seperti yang dilakukan orang Samaria itu,
yaitu dengan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Imam dan orang Lewi itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan. Tetapi ada yang kurang, yaitu mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mengasihi itu berarti harus melakukan firman Tuhan juga loh adik-adik, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain, siapapun orang itu. Apalagi jika orang itu membutuhkan pertolongan kita, bahkan kepada orang yang dianggap hina dan kotor sekalipun. Kasih itu bukan hanya mengatakan yang baik-baik saja, mendengarkan yang baik-baik saja, tetapi juga harus melakukan sesuatu untuk kebaikan. Dan saat melakukan sesuatu yang bisa saja tangan kita kotor, tetapi jika itu sesuatu yang baik bagi sesama kita, mengapa tidak? Makanya adik-adik, dimanapun adik-adik berada, tetap melakukan kasih ya, tetap melakukan kebaikan. Nah, tadi itu adalah sedikit cerita tentang mengasihi orang lain. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah kreativitas untuk memperdalam kita mengerti tentang firman Tuhan ini. Nah, adik-adik silakan ambil sebuah kertas. Boleh kertas yang baliknya udah ada tulisannya dan belakangnya masih bersih, atau kertas yang masih baru, gak masalah. Nah, kemudian adik-adik lipat jadi dua begini ya. Kalau misalnya adik-adik masih terlalu kecil, boleh minta tolong kakak, papa, atau mama di rumah ya. Kemudian adik-adik bisa tulis nih, atau adik-adik bisa gambar seperti ini, kayak setengah hati. Nah, ini di bagian lipatannya ya, bukan di bagian yang terbuka ini. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian adik-adik boleh gunting. Untuk adik-adik yang masih kecil, ini butuh bantuan orang tua ya, karena gunting itu berbahaya. Kemudian adik-adik bisa buka deh. Nah, meskipun ada bikin setengah hati doang, tapi nanti jadinya seperti ini ya. Kemudian adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka di 1 Korintus 13 ayat 4. Kita ambil bagian yang A-nya saja. Di situ firman Tuhan mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, adik-adik boleh tulis di sini. Ini contohnya. Kemudian adik-adik bisa hias deh. Nah, nanti adik-adik pasang di rumah ya. Oh ya, untuk kakak tahu adik-adik sudah mengerjakan atau belum, nanti adik-adik boleh foto begini, terus di-share atau dikirim ke grup kelas adik-adik masing-masing ya. Kalau misalnya belum ada grupnya, gak apa-apa, nanti kirim ke Kak Debbie aja. Nih, seperti ini ya. Ya, pagi ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah membuat sebuah kreativitas ini. Jadi kita akhiri ibadah kita dengan berdoa ya. Tutup matanya, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa, kita bersatu hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan tentang mengasihi siapapun orangnya, apapun yang dilakukannya, kita tetap harus mengasihi. Terlebih untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan-Mu yang baik ini. Kiranya kami dapat melakukannya dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa juga untuk pandemi ini. Kiranya pandemi ini segera hilang ya Tuhan, agar kami bisa kembali beribadah di gereja, kita bisa bertemu dengan guru-guru kami, dengan teman-teman kami, dan juga kami bisa kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman kami yang lain. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Kau berkati setiap kami yang ada di rumah satu persatu Tuhan, kiranya Kau memberikan kami kesehatan dan juga sukacita selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan kembali bertemu pada minggu depan. Kiranya
semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan, dengan ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, inilah akhir ibadah kita. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa.